Maka di sini yang dimutlakkan dengan sonam adalah batu besar yang diukir sampai berbentuk surah, dan makna surah adalah surah yang bernyawa, baik hanya kepalanya yang besar seperti kepala Buddha, patung Buddha yang besar, ataupun dengan badannya yang jelas. Makna sonam disebutkan oleh para ulama, dia adalah lahu surah fahuwa sonam. Jika berbentuk surah, ada kepala, baik binatang, baik katanya dewa dan sebagainya, maka dinamakan sonam. Maka sonam seperti dewa-dewanya orang Hindu, Buddha, dari dewa Siwa, dewa Brahma dan sebagainya. Dan adapun indal Arab wallahu a'lam berbentuk apa? Yang jelas dia sonam itu ada surah. Adapun yang tidak berbentuk surah, hanya sekedar menhir yang besar misalnya, dan dia hanya berbentuk batu besar dan disembah, maka itu dinamakan wathan. Maka wathan dan surah dan sonam berbeda. Dari segi wathan tidak berbentuk surah dari makhluk bernyawa, adapun sonam berbentuk surah, ada bentuk kepala ataupun ada tangannya dan sebagainya. Maka ini perbedaan as-sonam dan wathan, dan mutlaknya sama. Makhluk-makhluk ini disembah selain Allah dan berupa dari hajar ataupun syajar yang besar. Maka kesimpulannya, di saat disebutkan oleh Nabi kanat sonamahum, bahwa Allat adalah patung mereka, dan begitupun Aisyah mengatakan tentang Manah bahwa kanat sonamahum, ini adalah patung mereka. Maka menunjukkan pendalilan tentang peribadatan kepada syajar wal hajar secara mutlak. Maka sonam dimutlakkan kepada yang berbentuk makhluk bernyawa, dan wathan kepada yang tidak berbentuk makhluk bernyawa namun sama-sama bahannya dari kayu, pohon yang besar dipotong dan sebagainya, atau dari batu menhir yang besar. Yang jelas ini adalah peribadatan kepada selain Allah. Maka dengan ini selesailah dari pendalilan bagaimana mereka dulu menyembah al-asjar wal ahjar. Untuk sajar tadi pendalilannya jelas dari Al-Quran, afara'aitumul lata wal uzza, ditafsirkan al-uzza oleh Mujahid sujairat, pohon. Dan juga dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang pernah kita lewati, sanadnya sahih, bahwa makna dari sidrah yang dikatakan oleh kaum muslimin, ya Rasulullah ij'al lana data anwatin kamalahum data anwat, kepada sidrah. Makna sidrah pohon sidr yang satu. Ini selesai pendalilan dari pohon. Adapun pendalilan dari yang dohirnya patung-patung yang besar, diantaranya Manah, seperti di hadis Al-Bukhari berkata Aisyah, wa Manah sonamun baina Makkah wal Madinah, bahwa Manah itu adalah batu yang diukir dohirnya seperti surah, mungkin berbentuk kepala atau berbentuk patung dan sebagainya. Dan ini hadis dari Aisyah, dan juga hadis dari Khadijah yang belum kita takhrij tadi, di saat Nabi mengatakan bahwa aku tidak pernah menyembah Lat dan Uzza. Lalu ditanyakan apa itu Allat, dikatakan sonamahum allati kanu ya'buduna, bahwa dia adalah sonamahum. Makna definisi dari sonam adalah apa-apa yang disembah selain Allah dari batu-batu, kebanyakan yang diukir mempunyai surah seperti kepala, mata dan sebagainya, wallahu a'lam. Dan ini dohirnya mereka menyembah patung, sonam. Adapun asar dari Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Haddatsana Abu Usamah haddatsana Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah ibnu Jubair haddatsani Jar Khadijah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Khadijah fadzakarahu. Maka sanadnya sahih dan disebutkan di sini Jar Khadijah, tetangga Khadijah, tidak diketahui namanya, maka ibham sahabi la tadur au la yadur fis sanad, karena semua sahabi udul, maka tidak berpengaruh siapa tetangganya Khadijah yang mendengar Nabi berbicara dengan Khadijah, karena semua sahabat udul, telah ditautsik oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran seperti di surat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah memujinya dengan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan dijanjikan masuk kepada surga. Sudah. Maka meskipun tidak diketahui mereka siapa, tetap mereka dalam keadaan dipuji oleh Allah. Maka tetangganya Khadijah siapa, yang jelas jika dia sahabi, tidak disebutkan namanya pun tidak berpengaruh. Dan begitupun di dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku, para sahabat. Sehingga para sahabat jika majhul, seperti banyak di hadis, qala rajulun minal ansor, berkata seorang sahabi dari Ansar, qala a'rabi, bahkan orang Badu, siapa namanya tidak tahu, maka mereka meriwayatkan hadis. Maka di sini semuanya mereka udul, khobarnya diterima. Namun setelah zaman tabi'i, misalnya ada tabi'i yang mengatakan haddatsani fulan an Ibni Abbas, seorang tabi'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka apakah sanadnya sahih? Jawabnya tidak. Karena di sini tabi'i sudah mulai mereka berpecah dari agama, masuk kepada hadis sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Maka orang-orang di zaman tabi'i telah terpecah Islam menjadi 73 golongan, 72 di api neraka, satu yang selamat. Maka setelah fitnah ini terutama di zaman tabi'i, maka para ulama ahli hadis sepakat jahalatu dari para tabi'in sama seperti manusia yang lainnya. Jika majhul maka kita tawakuf, kecuali para sahabat, karena sudah dipuji oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah oleh Nabi-Nya. Maka oleh sebab itu, jika ada yang majhul dari kalangan yang meriwayatkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, rawi yang majhul, maka sanadnya dhaif sampai diketahui. Dan setelah diketahui ternyata orang ini memang tidak diketahui, maka tawakuf dari khobar ini. Meskipun tabi'in, na'am, karena dia tabi'i bukan dari sahabi, maka sanadnya dhaif. Siapa yang bisa memberikan contoh di masalah puasa? Hadis zahabadz dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar di sini yang majhul. Siapa? Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa, maka dia itu rawi yang majhul. Maka yang rajih hadis ini dhaif, seperti dhaifkan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Adapun Syekh Al-Albani menghasankan dikarenakan dia juga mengikuti ucapan Imam Ad-Daruqutni di sunannya, mengatakan isnaduhu hasan, maka di sini tidak benar. Maka awas, jangan ada yang ngamuk, wah Al-Albani dilawan. Masalahnya bukan masalah Al-Albani, semua kembali kepada ilmu dan semua kembali kepada dalil. Maka di sini Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa tabi'i dan dia majhul. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar pun menghukuminya makbul, tidak diterima jika berkesendirian. Maka rawi ini majhul dan majhul dari kismi dhaif. Maka ini contoh dari tabi'i. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Sirin dulu mengatakan bahwa
kunna la nas'alu anil isnad walakin lamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum, bahwa kami dulu di zaman para sahabat yang meriwayatkan hadis maka tidak butuh kepada sanad. Dari Abi Hurairah langsung berkata Nabi, namun di saat mulai masuk terjadi fitnah Khawarij yang membunuh Utsman dan Ali dari zaman tabi'in banyak, dan juga fitnah Al-Qadariyah Ma'bad Al-Juhani, dan fitnah Abdullah bin Saba di zaman sahabat Ali yang menjadi Sabaiyah dan ru'us dari orang-orang Syiah. Maka banyak di zaman tabi'in itu yang terpecah, seperti Al-Mu'tazilah muridnya Hasan Al-Basri, dan juga Al-Harith Al-A'war yang meriwayatkan dari Ali yang dia Syiah, dan banyak sekali rawi-rawi. Dan begitu pun Khawarij yang meriwayatkan dari Aisyah, siapa? Imran ibnu Hattan yang memuji pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Maka banyak sekali di zaman tabi'in dari orang-orang yang sudah menjadi ahlul bid'ah. Maka akhirnya Imam Ibnu Sirin mengatakan, dulu sebelum fitnah, di saat kami hidup dengan banyak para sahabi kabir, sanad itu tidak dipertanyakan. Namun setelah datangnya fitnah, banyak dari para tabi'in yang melirik kepada kelompok ahlul bid'ah, dari Khawarij, dari Qadariyah, dari Syiah, maka kami mengatakan sammulana rijalakum. Mana sanadnya kepada Nabi? Sanadnya kepada Abi Hurairah, kepada Nabi, dari siapa? Idza kana min ahli sunnah, jika sanadnya dari ahli sunnah, fakhuduh, maka ambillah. Wa idza kana min ahlil bid'ah faturaddu, maka ditolak. Ini menunjukkan bahwa mulai dari zaman para tabi'in banyak terjadi fitnah, sehingga para majhul dari yang menerima hadis dari para tabi'in tidak diterima. Karena bisa jadi orang yang majhul ini tidak diketahui, unknown, bisa jadi dia dari kelompok ahlul bid'ah, dari kelompok sesat yang tidak boleh diterima hadisnya, ataupun dia seorang pemalsu hadis, ataupun dia seorang rawi yang dhaif hafalannya, atau bahkan matruk, ditinggal hafalannya. Maka di sini majhulnya seorang tabi'i berbeda dengan jahalah dari seorang sahabi. Adapun di sini jahalatus sahabi yang meriwayatkan tetangga Khadijah, yang meriwayatkan bahwa Nabi berkata kepada Khadijah, siapa namanya tidak diketahui, la yadur, tidak berpengaruh, karena seorang sahabi telah derajatnya diangkat oleh Allah, dipercaya. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.